Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julkarnain Muhammad dengan NIM 1314211 dari kelas 6A Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan materi dengan judul peran guru dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam administrasi atau manajemen pendidikan. Peran guru dalam administrasi atau manajemen pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang kedua, peran guru dalam administrasi kesiswaan. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi personalia. Kemudian ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada peran guru dalam administrasi hubungan masyarakat. Selanjutnya, substansi manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Mulyasa 2006. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Yang kedua, ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik, baik itu proses pembelajaran di dalam kelas maupun proses pengembangan potensi peserta didik di luar kelas. Selain itu, juga mengatur pelayanan yang didapatkan peserta didik, kegiatan peserta didik, mulai dari peserta didik terdaftar dalam suatu lembaga sekolah sampai ia lulus dari lembaga sekolah tersebut, agar tujuan dari pendidikan itu tercapai dengan sempurna. Substansi berikutnya yakni manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan pengembangan, serta pemberhentian. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Segenap proses pengadaan dan pendayagunaan mulai dari mengatur hingga mengelola komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menuju proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan sekolah adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah yang meliputi perencanaan anggaran, organisasi, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan mengatur anggaran sekolah secara efektif dan efisien, sekaligus transparan berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh, alokasi anggaran untuk kegiatan sekolah, dan laporan tentang penggunaan anggaran sekolah. Selanjutnya, manajemen layanan khusus, di mana manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif maupun efisien. Kemudian ada manajemen kewirausahaan, yang dimana manajemen kewirausahaan adalah pendayagunaan potensi ekonomis secara kreatif, inovatif, dan dengan keberanian menghadapi resiko untuk mendapatkan laba yang berguna mensukseskan program dalam organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yakni pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antar lembaga maupun organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik itu secara internal maupun dengan eksternal. Nah, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.